Ditahan dulu Bu Adita, mungkin secara kebijakan publik Pak Trubus setuju nggak dengan diskresi atau mungkin juga turunan dari Permenhub ini? Jadi menurut saya kan keluarnya Permenhub nomor 25 itu kan memang murni untuk melarang adanya mudik. Nah sekarang kalau misalnya itu akan dirubah kan jadinya ada inkonsistensi kebijakan jadinya gitu. Jadi secara kebijakan jadi tidak benar. Karena apa? Karena persoalannya adalah kebijakan itu ada penegakannya. Nah persoalan penegakan penegakan itu kalau substansi dari kebijakan itu berubah, maka struktur pun berubah. Strukturnya aparat yang melaksanakan bingung. Ini kan kita kondisi jadi gagap, bingung mau melaksanakan. Yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, budaya hukum itu masyarakatnya jadi tidak disiplin gitu loh. Jadi bingung nanti kita kemana yang harus dilaksanakan. Kalau hanya izinnya misalnya RT RW itu nanti dengan mudahnya akan mengeluarkan surat itu dan orang kita akal-akalan dan itu memungkinkan celah bagi RT RW untuk memperoleh kepentingan pribadi. Nah ini juga harus gitu, harus dilihat. Sebelum ke Pak Imam, ini ada cerita lain pemirsa dari masyarakat yang nekat mudik tapi harus melakukan isolasi mandiri, tapi isolasi mandiri dilakukan di hutan, ini di Polewali Mandar. Saya akan berbincang langsung dengan Abdul Razak yang merupakan Ketua Komunitas 2000 atau Ketua Relawan 2000. Selamat malam Mas Abdul Razak. Ya, selamat malam Mbak. Mas, bisa diceritakan ini bagaimana sih kejadian lebih jelasnya? Ada satu keluarga yang terpaksa lakukan isolasi mandiri, tapi dengan kondisi yang memprihatinkan, Mas Abdul Razak. Iya, informasi itu kemudian kita dapat dari media sosial, dalam hal ini Facebook. Mereka itu berasal dari dari Kota Baru, Kalimantan, yang kemudian setiba sampai di kampung. Beliau atau mereka langsung ke hutan untuk melakukan isolasi mandiri seperti itu. Namun yang menjadi ironis karena untuk keseharian mereka dalam hal ini makan itu mereka sangat kesulitan, sehingga inisiatif kita 3 hari yang lalu untuk datang ke tempatnya membawa sembako, dalam hal ini beras dan lain-lain sebagainya termasuk Al-Quran dan masker, itu kemudian kita berikan karena keprihatinan kita terhadap mereka, seperti itu Mbak. Mas Abdul Razak, benar bahwa karantina mandiri ini dilakukan di tempat yang luar biasa memprihatinkan karena memang ditolak di kampungnya untuk pulang karena mudik, benar? Kondisi yang kami lihat di sana bahwa memang tempat yang mereka tempati untuk isolasi mandiri itu di tengah hutan, sehingga pada saat kami berkunjung ke sana, jalan yang kami tempuh sangat luar biasa. Kami yang ke sana, yang mengendarai sepeda motor itu jatuh sampai 3 kali Mbak untuk sampai ke sana. Seperti itu. Informasi dari yang bersangkutan bahwa mereka memang mendapat informasi bahwa masyarakat yang ada di kampungnya itu merasa khawatir terhadap kedatangan mereka. Baik, Mas Abdul Razak, terima kasih atas waktunya. Ini kemudian jadi cerita lain Pak Imam, dilarang mudik salah, tapi diizinkan mudik atau juga ada masyarakat yang mudik, ini yang terjadi. Isolasi mandiri di tempat yang luar biasa tidak baik, ini bagaimana? Ya tentu ada ekses ya yang berlebihan seperti itu. Nah oleh karena itu kita perlu juga memberikan pemahaman. Jadi bukan berarti isolasi mandiri itu ditaruh di dalam gua misalnya gitu kan. Nah itu tentu ada reaksi yang berlebihan gitu. Baik, nanti juga Pak Imam juga akan menjawab bagaimana apakah kemudian ada kebingungan ketika pemerintah berkali-kali mengatakan untuk melarang mudik, tapi ada pengecualian dari Kementerian Perhubungan. Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam.